Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Aide bata nama dokon marsinodang hati uronisian hahulomoni. Ibanado patiurhon rohanami, pabisar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan bohi ni Kristusi. Terang Yesus bercahaya dalam hatiku. Di tengah keadaan yang sangat hancur, bagaimana kehadiran kita sebagai pembawa pengharapan bukan semakin memperkeruh suasana. Ada istilah yang mengatakan lebih baik memperbaiki yang rusak daripada membuangnya. Artinya memperbaiki karena memiliki harapan bahwa masih dapat diperbaiki dan setelah diperbaiki masih dapat dipergunakan kembali. Pengharapan dan kesediaan hati jadi penggerak melakukan tugas panggilan untuk memberitakan Injil Kristus dalam segala keadaan. Sebagaimana Paulus mempercayai apa yang dilakukannya di dalam terang yang berasal dari Kristus. Walau sepertinya pemberitaannya kurang dapat diterima atau keadaan pendengarnya yang terlalu dipengaruhi kenikmatan duniawi dan kesuksesan secara ukuran duniawi di mana jemaat Korintus yang secara ekonomi dan pendidikan mereka termasuk yang berada dalam zona aman dan nyaman. Paulus meyakini pemberitaannya akan dipakai Allah sebagai alatnya untuk menerbitkan terang dari tengah kegelapan. Kristus yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, menerangi kita sehingga kita dapat menjadi terang bagi sesama. Melalui pemberitaan Injil Kristus, kita diterangi dan kita semakin mengenal dan menghidupi kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Pemberitaan Injil membuat kita mengalami terang Injil berkuasa atas hati dan kehidupan kita. Terang itu tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dianugerahkan melalui para pemberita Injil. Terang Injil menjadi anugerah terindah dalam hidup kita, sebab melaluinya kita mengetahui keselamatan dan pengampunan dosa yang kita terima. Oleh karena itu, kehadiran kita adalah sebagai terang yang memberitakan Injil ke tengah dunia. Terang yang dianugerahkan dalam hati kita menjadi bercahaya melalui cara hidup dan perkataan kita. Walau tantangan dan rintangannya berat, dengan terang Injil yang bercahaya dalam hati kita memampukan kita untuk senantiasa memancarkan cahayanya. Kegelapan tidak akan sanggup meredupkan sekecil apapun cahaya terang yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita, jika kita setia terhadap Injil dan panggilan sebagai pemberitanya. Pemberitaan paling berharga tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus telah dipercayakan oleh Allah kepada manusia yang lemah, yang dapat berbuat salah ini. Sekalipun manusia atau kita semua digambarkan dengan bejana yang rapuh, yang bisa hancur dengan mudahnya, kita adalah sangat berharga karena isi dari bejana itu sendiri, isi atau hal yang mengisi hati dan pikiran kita, yaitu firman Tuhan dan kuasa yang tinggal di dalam kita, yang tidak ternilai harganya. Meskipun kita adalah bejana tanah liat yang rapuh, Allah memakai kita untuk menyebarkan kabar baik melalui pancaran cahaya yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan Allah sendiri yang memampukan serta menguatkan kita
untuk melakukan tugas tersebut, serta memampukan kita menjadi terang. Marilah membawa terang Injil, walau itu memerlukan pengorbanan waktu dan keinginan pribadi. Bercahayalah dengan terang Injil Kristus sebagai harta rohani bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau menganugerahi kami dengan terang-Mu, dengan kuasa-Mu. Biarlah kami senantiasa dipenuhi oleh terang Injil Kristus, sehingga kami mampu memancarkan cahaya dari Injil Kristus dalam kehidupan kami, baik melalui tindakan perkataan apapun ya Tuhan. Biarlah kehadiran kami menjadi terang bagi dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.